Hasan dari kelompok 8. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan, materi, metode pada praktikum gametogenesis. Pertama-tama, tujuan dari praktikum gametogenesis ini apa sih? Tujuannya yaitu agar kita mampu mengetahui proses pembentukan sel gamet jantan dan betina, serta kita mampu mengetahui struktur sperma dan ovum serta fungsi-fungsi bagian sperma dan ovum. Materi yang akan kita gunakan dalam praktikum gametogenesis ini yaitu penjelasan materi gametogenesis yang berupa video atau gambar. Kemudian metode yang kita lakukan dalam praktikum gametogenesis ini yaitu kita akan menyaksikan penjelasan asisten mengenai proses gametogenesis, fertilisasi, dan morfologi dari ovum serta sperma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istinisi dari IRT C kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi dari spermatozoa. Akrosom. Akrosom merupakan bagian dari kepala sperma yang memiliki bentuk segitiga untuk melindungi sekitar kepala sperma. Akrosom memiliki peran sebagai penebus ovum pada saat pembuahan. Pada bagian matriks, akrosom menghasilkan dua enzim, yaitu enzim hyaluronidase dan akrosin. Enzim hyaluronidase memiliki peran sebagai penebus ovum pada bagian corona radiata, sedangkan enzim akrosin memiliki peran sebagai penebus ovum pada bagian zona pellucida. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang berada di kepala sperma yang membantu fungsi dari nukleus untuk menjalankan aktivitas sel. Sitoplasma memiliki peran sebagai salah satunya yaitu metabolisme sel, juga melindungi nukleus dan menjaga keseimbangan cairan dalam sel. Dalam sitoplasma terjadi pembongkaran atau pemecahan gula yang disebut dengan peristiwa glikolisis. Nukleus. Nukleus merupakan bagian utama dari sel sperma yang memiliki bentuk bulat. Fungsi dari nukleus yaitu sebagai tempat pengatur seluruh aktivitas dari sel sperma. Di dalam nukleus terdapat info genetik berupa DNA dan sebagai tempat penurunan sifat. Centriole. Centriole merupakan bagian dari kepala sperma yang menghubungkan antara kepala sperma dan juga badan sperma. Centriole memiliki peran sebagai pengatur dan pemberi arah pada saat pembelahan. Selain itu, juga sebagai penarik kromatik pada saat pembelahan meiosis maupun mitosis. Centriole dibagi menjadi dua. Pada bagian depan disebut proksimal dan di bagian belakang disebut dengan distal. Mitokondria. Mitokondria memiliki bentuk selubung yang berada di badan dari sel sperma yang memiliki fungsi sebagai penyedia energi berupa ATP untuk pergerakan ekor dari sel sperma. Pada mitokondria, karbohidrat dari semen akan ditransport dan dioksidasikan oleh O2, CO2 dan air sehingga menghasilkan 30 ATP. Sedangkan pada proses glikolisis akan dihasilkan 2 ATP. Pada proses transport elektron pada mitokondria akan dibantu dengan 5 enzim kompleks, yaitu enzim kompleks 1, enzim kompleks 2, enzim kompleks 3, enzim kompleks 4, dan FOF1, ATP sintesis, dan juga AMP. Ekor. Ekor memiliki bentuk meruncing dan merupakan bagian paling ujung dari sel sperma. Ekor sendiri memiliki fungsi sebagai penggerak sel sperma pada saat pembuahan. Ekor dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian tengah, bagian utama, dan bagian ujung. Pada ekor terjadi pergerakan progresif yang dibantu dengan bagian tengah. Alat pada ekor yang membantu
Perkenalkan, nama saya Isnaini Dinda Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi sel gamet ovum. Morfologi sel gamet ovum terdiri dari corona radiata, zona pellucida, membran vitelin, centriole, dan nukleus. Yang pertama yaitu corona radiata. Corona radiata merupakan lapisan terluar dari sel ovum. Corona radiata terdiri dari sel granulosa atau cumulus ooporus yang memiliki fungsi sebagai pelindung bagi sel ovum sebelum terjadinya ovulasi. Nah, pada saat terjadinya ovulasi, corona radiata memiliki fungsi sebagai tempat transportasi nutrisi bagi sel ovum. Pada saat terjadinya fertilisasi, sperma pertama kali menembus corona radiata karena adanya enzim hyaluronidase pada akrosom. Yang kedua yaitu zona pellucida. Zona pellucida ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu CP1, CP2, dan CP3, di mana CP1 memiliki fungsi sebagai penghubung antara CP2 dan CP3, sedangkan CP2 memiliki fungsi untuk mencegah masuknya lebih dari 1 sperma. Dan CP3 memiliki fungsi yang berhubungan dengan membran vitelin, yaitu untuk melakukan blokade agar hanya ada 1 sperma yang bisa masuk. Zona pellucida juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk memberi bentuk pada sel ovum, pengikat sperma, reaksi akrosom, membungkus selaput vitelin, berperan dalam komunikasi antar sel saat terjadinya folikulogenesis dan perkembangan embrio, dan yang terakhir yaitu sebagai tempat melekatnya sperma. Membran vitelin merupakan lapisan dari sel ovum yang tersusun atas protein berupa keratin. Membran vitelin ini memiliki fungsi sebagai penutup kuning telur dan mempertahankan bentuk dari kuning telur. Membran vitelin berhubungan langsung dengan zona pellucida, yaitu untuk menyampaikan sinyal atas jawaban kepada zona pellucida saat ada sperma lain yang masuk. Sperma yang menempel pada membran vitelin ini akan menyebabkan terjadinya proses pelepasan butir-butir korteks atau cortical granules pada membran vitelin menuju ke zona pellucida, sehingga ruang perivitelin ini meluas. Nah, perluasan ruang tersebut dimulai dari tempat masuknya sperma. Setelah itu, sperma yang berhasil masuk di ruang perivitelin tidak dapat melakukan pembuahan pada sel telur dikarenakan kinerja membran vitelin yang sangat efektif. Oleh karena itu, sperma akan meninggalkan plasma dan melebur bersama membran vitelin yang kemudian akan bergerak menuju sitoplasma. Nah, yang selanjutnya yaitu centriole. Centriole ini memiliki fungsi sebagai tempat pemutusan kepala dari sel sperma dan ekor dari sel sperma, di mana nanti kepala sel sperma ini akan menuju ke nukleus dan ekornya akan tertinggal. Nah, yang terakhir yaitu nukleus. Nukleus merupakan bagian inti dari sel ovum yang memiliki bentuk bulat dan terletak pada bagian paling dalam sel ovum. Nukleus ini memiliki fungsi sebagai pembawa setengah dari materi genetik untuk keturunannya. Selain itu, nukleus juga sebagai tempat aktivitas sel. Dan pada saat terjadinya fertilisasi, menjadi tempat penggabungan antara pronukleus sel ovum dan pronukleus dari sel sperma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang spermatogenesis, di mana spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan spermatozoa atau sel gamet jantan yang terjadi di tubulus semiferus yang terletak di testis tepatnya. Lalu proses spermatogenesis sendiri itu mengalami 2 proses pembelahan. Yang pertama dari spermatogonium menjadi primary
Jadi dari 2 dan N yang terpisah menjadi 2N yang menyatu. Setelah itu dari pembelahan dari spermatogonium tersebut dari spermatosit primer tersebut akan mengalami pembelahan kembali yang disebut dengan meiosis pertama, di mana setelah dari spermatosit primer akan menjadi spermatosit sekunder, di mana dari 2N menjadi N. Lalu dari spermatosit sekunder tersebut akan mengalami proses pembelahan kembali yang disebut dengan meiosis kedua, di mana akan membelah menjadi spermatid. Spermatid dan perubahan spermatid inilah yang akan menjadi spermatozoa yang disebut dengan spermiogenesis. Seperti itu. Lalu pada sapi atau ternak sapi jantan umumnya akan mengalami masa pubertas pada umur 9 sampai 18 bulan, dan kualitas sperma pun dipengaruhi oleh tingkat umur dari ternak tersebut. Karakteristik sperma yang baik ialah karakteristik di mana sperma itu memiliki bau khas sperma, warnanya putih pekat, dan teksturnya kental, tidak encer. Seperti itu. Nah, lalu yang mendorong pubertas dari sapi ini itu disebabkan oleh faktor-faktor hormon-hormon tertentu seperti hormon testosteron, terus hormon FSH dan LH. Itu. Dan namanya siklus spermatogenesis ini pada ternak sapi khususnya itu sekitar 54 hari. Maka kualitas yang akan dirasakan oleh ternak tersebut akan memiliki kualitas yang baik untuk menghasilkan keturunan. Gitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, namaku Najla Kali. Jadi kali ini aku bakal jelasin tentang proses oogenesis. Oogenesis terjadi pada ternak sapi rata-rata sekitar umur 8-11 bulan, pada domba sekitar umur 7-10 bulan, pada kuda sekitar umur 15-24 bulan, dan pada babi sekitar 4-7 bulan. Proses oogenesis dimulai sejak ternak masih berbentuk janin, kemudian berhenti setelah ternak dilahirkan, dan dimulai kembali setelah masa pubertas. Proses oogenesis diawali dari bakal sel telur yang dinamakan oogonium yang bersifat diploid, akan mengalami proses pembelahan secara mitosis, menghasilkan oosit primer yang mengandung 23 pasang kromosom. Mitosis ini terjadi pada sel somatik, yang mana tiap sel diploid dan pembelahan menghasilkan 2 sel dengan sifat genetik yang sama. Oosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis tahap 1, yang terjadi di dalam ovarium saat follicle the graft telah matang, dan menghasilkan oosit sekunder yang bersifat haploid dan juga menghasilkan badan polar. Oosit sekunder akan mengalami meiosis tahap 2 menjadi ootit dan badan polar. Ootit ini bersifat haploid, yang mana ootit ini akan berdiferensiasi membentuk sel telur atau ovum. Ovum kemudian disimpan di kedua indung telur. Kemudian badan polar yang tadi telah terbentuk akan mengalami degenerasi atau lisis.
Segini dulu penjelasan dari aku ya teman-teman. Kesimpulan yang kita dapatkan dari praktikum gametogenesis ini yaitu berdasarkan hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa morfologi sel gamet jantan terdiri atas akrosom, sitoplasma, nukleus, sentriol, mitokondria, ekor, dan membran plasma. Sedangkan morfologi sel gamet betina terdiri dari sel corona radiata, zona pleusida, membran viteri, sentriol, dan nukleus. Perkenalkan, nama saya Aliana Jasnan. Saya di sini akan menjelaskan tentang uji kualitas semen. Pertama-tama tujuan kita melakukan uji kualitas semen apa sih? Tujuannya agar kita mampu melakukan pengujian kualitas sperma baik secara makroskopis maupun mikroskopis. Kemudian materi yang akan kita gunakan pada pengujian kualitas semen secara makroskopis dan mikroskopis ini adalah pertama, alat tulis, mikroskop, pipet, gelas ukur, termometer, Beker glass, hemositometer, split cover glass, object glass, hand counter, bunsen, gunting, pincet, dan korek api. Kemudian masing-masing fungsi dari alat-alat ini apa sih? Pertama-tama alat tulis yaitu tentu kita gunakan untuk mencatat hasil pengamatan. Kemudian mikroskop digunakan untuk mengamati objek yang ukurannya sangat kecil hingga mata manusia tidak mampu melihatnya, yaitu semen, misalnya semen. Kemudian pipet berfungsi untuk mengambil cairan dalam skala tetesan kecil. Kemudian gelas ukur untuk mengukur volume bahan yang akan kita amati. Kemudian termometer untuk mengukur suhu. Kemudian glass beaker yang digunakan untuk mengaduk, mencampur dan memberikan cairan. Kemudian hemositometer yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perhitungan secara cepat dan dapat digunakan untuk konsentrasi sel yang rendah. Kemudian speed yang digunakan yang merupakan pompa piston sederhana yang digunakan untuk menyuntikkan atau menghisap cairan sperma. Kemudian cover glass untuk menjaga spesimen sperma yang akan kita amati. Kemudian object glass yang digunakan untuk menamatkan objek semen yang akan kita lihat atau kita analisa menggunakan mikroskop. Kemudian hand counter yang merupakan alat koloni manual yang agar kita memudahkan untuk menghitung spesimen semen nanti. Kemudian bunsen yang digunakan untuk memanaskan larutan atau membantu mengondisikan steril alat-alat mikrobiologi kita. Kemudian gunting yang akan kita gunakan untuk memotong objek pengamat. Kemudian pincet yang digunakan untuk menjepit benda-benda berukuran kecil. Kemudian korek api yang digunakan untuk menyalakan pembakar bunsen. Untuk metode praktikum uji kualitas semen, hal yang akan kita uji yaitu uji mutabilitas individu, uji konsentrasi, uji normalitas, dan abnormalitas. Pertama-tama untuk uji mutabilitas individu, yang pertama kita lakukan yaitu mengambil sampel straw semen kambing, lalu merendam pada air bersuhu 30 derajat Celcius selama 30 detik, lalu ambil strawnya dan potong di bagian sumbat pabrik dan sumbat lab agar semen keluar dan masuk ke tabung ampetau. Lalu letakkan di bawah air di bersuhu 30 derajat Celcius. Kemudian ambil kaca objek dan teteskan satu tetes semen di kaca objek menggunakan pipet. Kemudian ambil NaCl menggunakan switch sebanyak 1 tetes dan teteskan di atas semen. Tutuplah menggunakan cover glass dan amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Kemudian untuk praktikum uji konsentrasi, hal yang pertama kita lakukan yaitu mengambil hemositometer dan pasang switch. Lalu ambil semen sampai garis 0,5, lalu ambil eosin di garis 101 agar mudah diletakkan eosin ke cawan menggunakan pipet. Kemudian setelah itu eosin sampai pada titik 101, tutuplah ujung dengan tangan dan tariklah switch, lalu tutup ujung dengan kedua tangan, lalu dihomogenkan selama 2-3 menit menggunakan. Kemudian setelah homogen, teteskan di dalam bilik hitung secara perlahan dan amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 400. Untuk di pengamatan di bawah mikroskop, kita akan melakukan pengamatan dari 5 sisi, yaitu sebelah kiri atas, kiri bawah, bawah kanan, dan tengah. Setelah itu hitung jumlah sperma menggunakan hand counter dan hitung menggunakan rumus konsentrasi sperma. Kemudian untuk uji normalitas dan abnormalitas, kita akan menyiapkan 3 kaca objek, lalu semen dengan pipet
dan teteskan 1 tetes di kaca objek yang pertama. Kemudian teteskan eosin 0,2% pada kaca objek sebanyak 1 tetes. Untuk kaca objek kedua digunakan untuk menghomogenkan. Setelah homogen terjadi, goreskan pada kaca objek ketiga setipis mungkin. Lalu menyalakan bunsen dengan korek dan fiksasi kaca objek ketiga di atas api bunsen. Lalu kemudian amati hasilnya di bawah mikroskop menggunakan pergeseran 400 kali. Untuk uji normalitas sperma yang kita amati yaitu memiliki bentuk ekor, partus, kepala 2, ekor bengkok, dan tanpa kepala. Sedangkan untuk uji mortalitas sperma yang kita amati adalah sperma yang mati terdapat tanda kepala sperma berwarna merah. Setelah jumlah sperma pada normalitas dan abnormalitas diketahui, hitung menggunakan rumus masing-masing, yaitu rumus uji mortalitas dan abnormalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chani Valistiana dari kelompok 8 kelas IRTC. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kualitas semen secara makroskopis. Uji kualitas semen secara makroskopis merupakan uji kualitas semen yang dapat dilakukan secara langsung tanpa menggunakan alat perbesar ukuran seperti mikroskop. Uji kualitas semen dilakukan beberapa variabel. Yang pertama yaitu variabel warna, pH, bau, konsistensi, dan volume semen. Uji yang pertama yaitu uji warna. Uji warna dilakukan secara langsung dengan melihat warna semen yang akan diteliti. Uji makroskopis dengan variabel warna didapatkan hasil warna semen sapi pada volume 5,6 mili terdapat konsentrasi 1650 kali 10 pangkat 6 sel per mili dengan warna krem. Sedangkan pada volume 4,2 mili terdapat konsentrasi 955 kali 10 pangkat 6 sel per mili dengan warna semen putih susu, di mana semen yang berkualitas baik akan memiliki warna putih kekuningan atau putih susu sehingga keduanya telah memenuhi warna semen normal. Warna pada semen dipengaruhi oleh adanya senyawa riboflavin. Senyawa riboflavin berbanding lurus dengan tingkat konsentrasi sperma di dalamnya. Sehingga semakin tinggi konsentrasi sperma, maka semakin pekat warna yang dihasilkan. Variabel yang kedua yaitu konsistensi. Konsistensi dapat dilihat dari tingkat kekentalan semen, sesuai dengan video ini. Konsistensi semen pada hasil praktikum yaitu hasil pertama memiliki tingkat konsistensi yang kental dan hasil yang kedua memiliki konsistensi yang cair. Konsistensi pada semen yang normal yaitu memiliki tingkat kekentalan yang kental menuju sedang, yaitu sedikit lebih kental daripada susu, dan semen yang buruk memiliki konsistensi yang cair. Hasil praktikum, konsistensi semen yang baik yaitu pada hasil pertama karena memiliki konsistensi normal yaitu kental. Konsistensi berbanding lurus dengan tingkat konsentrasi sperma, di mana semakin tinggi konsistensi atau semakin kental suatu sperma, maka semakin tinggi pula konsentrasi sperma di dalamnya. Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kecairan atau kekentalan sperma yaitu pemeliharaan dan penyakit yang diderita oleh ternak. Uji yang ketiga yaitu uji volume. Uji volume merupakan uji di mana 1 kali penampungan semen. Berdasarkan hasil yang didapat, volume semen pada kambing memiliki rataan 0,87 mili, di mana seharusnya memiliki rataan 0,95 mili, sehingga hasil penelitian yang dilakukan lebih rendah dari volume normalnya. Volume semen pada ternak berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh yang pertama yaitu spesies atau bangsa ternak, yang kedua yaitu pakan yang dikonsumsi, yang ketiga yaitu umur ternak, yang keempat yaitu pola pemeliharaan, dan yang kelima yaitu ukuran tubuh ternak. Keempat yaitu uji bau. Uji bau dilakukan dengan mencium semen yang akan diuji. Pada uji bau semen kambing kacang, semen memiliki bau khas amis sperma yang diikuti dengan bau ternak itu sendiri, di mana bau yang normal yaitu memiliki bau amis khas sperma. Apabila terjadi bau
yang amis itu menandakan adanya infeksi pada saluran reproduksi. Yang kelima yaitu uji pH. Uji pH dilakukan dengan cara penetesan semen pada kertas indikator pH. Berdasarkan pada hasil yang didapatkan, pH semen yang dimiliki oleh kambing yaitu 6,60 di mana derajat keasaman semen yang normal memiliki pH berkisaran antara 6,8 sampai 7,2 di mana mendekati normal. Faktor yang mempengaruhi perbedaan pH pada semen yaitu pakan yang dikonsumsi ternak yang berdampak pada konsentrasi asam laktat sebagai hasil dari metabolisme. Perkenalkan, nama saya Salvia Lisa Anggreni dari kelompok 8 Ilmu Reproduksi Utang Aceh akan menjelaskan mengenai uji mikroskopis pada semen. Uji mikroskopis merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui kualitas semen dengan bantuan mikroskop. Hal yang perlu diperhatikan diantaranya motilitas, konsentrasi, mortalitas, dan abnormalitas pada semen. Motilitas merupakan kemampuan pergerakan sperma untuk menuju ovum. Pergerakan sperma diantaranya bergerak maju, mundur, berputar, dan bergerak di tempat. Bila nilai motilitas individu memiliki nilai 30%, maka dapat dikatakan semen tersebut memiliki kualitas yang rendah. Standar motilitas individu dari semen pada kambing yakni berkisar 60% hingga 80%, sedangkan pada sapi sebesar 86,3% dengan minimal motilitas sebesar 40%. Nilai motilitas massa pada semen sapi yang baik itu 2+ hingga 3+. Faktor yang dapat mempengaruhi motilitas diantaranya umur sperma dan tingkat pematangan sperma. Tingkat motilitas juga dapat dipengaruhi oleh adanya kontaminasi pada semen ketika proses penyimpanan. Berdasarkan hasil diketahui bahwa nilai konsentrasi pada sperma antara video pertama dengan video kedua menunjukkan perbedaan. Video pertama menunjukkan jika sperma lebih kental dibandingkan dengan sperma pada video kedua. Sperma yang ditunjukkan pada video pertama dapat dikatakan normal. Bila memiliki tingkat kecernaan yang tinggi, maka nilai konsentrasinya semakin rendah. Nilai konsentrasi berkorelasi dengan konsistensi. Semakin tinggi nilai konsentrasi, maka semakin kental semen. Konsentrasi pada semen beku komoditas sapi yakni 100 juta per mili, sedangkan pada kambing yakni antara 2,5 hingga 5 kali 10 pangkat 9. Mortalitas merupakan presentasi hidup mati pada sperma. Sperma yang mengalami kematian dapat disebabkan oleh adanya radikal bebas yang merusak membran plasma pada sperma. Eosin yang diberikan pada sperma akan menunjukkan perbedaan antara sperma yang hidup dengan yang mati. Perubahan warna pada sel sperma yang mati dikarenakan sperma tidak memiliki warna dan kehilangan membran plasma, sehingga menyerap warna dari eosin. Abnormalitas merupakan ketidaknormalan pada sperma. Terdapat dua tipe, yaitu primer dan sekunder. Tipe primer menunjukkan jika sperma memiliki kondisi seperti kepala yang besar atau kecil, terdapat 2 ekor. Sedangkan tipe sekunder menunjukkan sperma dalam kondisi ekor yang terputus atau ekor yang terlipat. Nilai abnormalitas yang ditunjukkan pada praktikum yakni sebesar 20%. Nilai tersebut masih dikatakan normal. Untuk mendapatkan kualitas semen yang baik, sebaiknya jumlah spermatozoa dalam keadaan abnormal tidak lebih dari 20%. Faktor yang mempengaruhi abnormalitas diantaranya faktor lingkungan, faktor penyimpanan, dan faktor perilaku ketika menggunakan preparat. Oke, untuk kesimpulan dari uji kualitas sperma, uji ini dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis. Kenapa sih harus dilakukan kedua-duanya? Hal ini dilakukan agar kita dapat mengetahui kualitas semen. Untuk uji kualitas makroskopis ini terdiri dari warna, pengamatan warna, pH, bau, konsistensi, dan volume semen. Sedangkan untuk uji secara mikroskopis yang diamati adalah motilitas atau daya gerak, mortalitas atau hidup mati, abnormalitas atau ketidaknormalan pada sperma, serta konsentrasi sperma.